Di antara banyak anak Bung Karno, ada satu sosok yang tumbuh jauh dari tanah air, tetapi tetap tak bisa melepaskan diri dari nama besar ayahnya, Kartika Sari Dewi Soekarno. Ia lahir pada tanggal 11 Maret 1967 di Tokyo, Jepang, dari pernikahan Soekarno dengan Naoko Nemoto, yang lebih dikenal dengan nama Ratnasari Dewi Soekarno. Kartika lahir ketika sang ayah sedang berada di ujung kekuasaannya, tepat saat Indonesia diguncang perubahan besar pasca peristiwa 1965. Tidak seperti kakak-kakaknya yang sempat menikmati masa kejayaan Soekarno di istana, Kartika justru lahir di tengah situasi sulit, bahkan nyaris tak pernah mengenal sosok ayahnya secara langsung. Meski begitu, nama besar Soekarno tetap melekat kuat. Dari kecil hingga dewasa, Kartika menjalani hidup dengan dua identitas, darah Indonesia dari ayahnya dan budaya Jepang dari ibunya. Identitas itu kelak membawanya pada perjalanan unik, dari Tokyo hingga Eropa, dari kehidupan pribadi sebagai seorang istri dan ibu, hingga kiprahnya sebagai aktivis sosial yang peduli pada masa depan anak-anak Indonesia. Kisah Kartika bukan sekadar cerita anak seorang presiden. Ini adalah kisah tentang bagaimana warisan besar bisa melewati jarak, waktu, dan perbedaan budaya. Pertemuan Bung Karno dengan Naoko Nemoto terjadi pada awal 1960-an. Saat itu Naoko adalah pramugari sekaligus model muda di Jepang. Soekarno, dengan karisma khasnya, berhasil merebut hatinya. Pada tahun 1962, mereka menikah di Tokyo. Setelah resmi menjadi istri Bung Karno, Naoko diberi nama Ratnasari Dewi Soekarno. Pernikahan itu sempat menggemparkan publik, baik di Jepang maupun Indonesia. Ratna Dewi dianggap simbol persahabatan dua bangsa. Ia sering tampil mendampingi Soekarno dalam acara internasional, dengan pesona yang membuatnya cepat populer di media. 5 tahun kemudian, pada 11 Maret 1967, lahirlah seorang bayi perempuan. Soekarno menamainya Kartika Sari Dewi Soekarno. Nama itu indah, memadukan nuansa Jawa Indonesia dengan sentuhan Jepang. Namun kebahagiaan itu dibayangi gejolak politik. Di tahun yang sama, Soekarno dilengsarkan dari jabatan presiden. Kondisi itu membuat Kartika lahir dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia bukan anak istana, melainkan anak seorang mantan presiden yang mulai dijauhkan dari panggung politik. 3 tahun kemudian, pada 1970, Soekarno wafat di Jakarta. Kartika masih balita, terlalu kecil untuk mengingat wajah ayahnya yang selalu dirindukannya hingga kini. Yang menempel dalam ingatannya hanyalah fragmen-fragmen samar di hari pemakaman. Ia digandeng erat oleh sang ibu, di tengah lautan pelayat yang datang dari berbagai penjuru. Kartika kecil menatap ke sekeliling dengan mata kebingungan. Ia belum sepenuhnya mengerti arti kepergian, hanya merasakan suasana berat yang menekan udara di sekitarnya. Sesekali ia melihat wajah ibunya yang basah oleh air mata, mencoba tetap tegar meski suaranya pecah saat berdoa. Kartika merasakan genggaman tangan ibunya semakin kuat, seakan menjadi satu-satunya jangkar di tengah lautan duka yang tak ia pahami. Bagi Kartika, hari itu bukan hanya perpisahan dengan ayah yang nyaris tak sempat ia kenal, melainkan juga awal dari perjalanan hidup yang harus dijalani tanpa sosok seorang bapak di sisinya. Ketika banyak anak Bung Karno memiliki kenangan kuat bersama sang ayah, dari bermain di istana, mendengar petuahnya, hingga melihat langsung pidatonya, Kartika hanya bisa mengenal sosok ayah lewat cerita dan foto-foto lama. Ia tidak sempat merasakan dekapan seorang ayah atau mendengar suaranya secara langsung. Hal itu menjadikan hubungannya dengan Bung Karno istimewa, dekat secara darah, namun jauh secara pengalaman. Bagi Ratna Dewi, kehilangan suami berarti juga harus memikul beban ganda. Ia harus menjadi ayah sekaligus ibu bagi Kartika. Ratna Dewi berusaha keras agar putrinya tetap tumbuh dengan penuh kasih sayang, sambil sesekali menceritakan siapa sebenarnya Bung Karno bagi bangsa Indonesia. Dari sanalah Kartika mulai memahami bahwa dirinya bukan sekadar anak biasa, melainkan bagian dari sejarah besar. Namun beban itu juga tidak ringan. Kartika tumbuh dalam suasana penuh sorotan, di mana identitas ayahnya tidak bisa dipisahkan dari hidupnya.
banyak orang melihat Kartika kecil bukan hanya sebagai seorang anak, melainkan sebagai putri Bung Karno. Predikat itu akan terus melekat sepanjang hidupnya, dan sejak usia dini ia harus belajar menerima kenyataan tersebut. Kartika menghabiskan masa kecilnya di Tokyo, hanya bersama sang ibu. Ratna Dewi membesarkan Kartika di tengah sorotan media Jepang. Sebagai seorang sosialita yang glamor, Ratna Dewi sering tampil di majalah dan televisi. Namun di balik itu, ia berusaha keras melindungi putrinya dari eksposur berlebihan. Meski hidup dalam lingkungan serba modern, Kartika tidak pernah lepas dari identitas sebagai anak Bung Karno. Media Jepang kerap menulis tentangnya, terutama karena Bung Karno adalah tokoh dunia yang disegani, bahkan di luar Indonesia. Ratna Dewi menanamkan sejak kecil kebanggaan pada ayahnya. Ia menceritakan tentang perjuangan Bung Karno, tentang pidato-pidatonya yang mengguncang dunia, hingga perannya dalam gerakan non-blok. Kartika kecil belajar mengenal sosok ayahnya melalui foto, cerita, dan kenangan orang lain. Namun kehidupan mereka tidak sepenuhnya mudah. Sebagai seorang janda muda dengan anak, Ratna Dewi harus menghadapi sorotan, gosip, bahkan kecemburuan sosial. Dalam situasi itu, ia mendidik Kartika dengan disiplin, untuk kuat menghadapi pandangan orang, untuk menjaga martabat, dan untuk bangga pada warisan keluarga. Kartika tumbuh dengan kesadaran bahwa ia berbeda. Ia bukan sekadar anak Jepang biasa. Dalam dirinya mengalir darah seorang proklamator, seorang pemimpin besar yang meninggalkan jejak sejarah. Kesadaran ini membuatnya sejak kecil belajar memikul beban nama besar, meski belum sepenuhnya ia pahami. Memasuki usia remaja, Kartika pindah ke Eropa untuk melanjutkan sekolah. Ibunya ingin ia mendapatkan pendidikan internasional, sekaligus mengenal dunia yang lebih luas. Di Belanda, negara yang punya sejarah panjang dengan Indonesia, Kartika semakin sadar siapa dirinya. Di sekolah, ia sering mendapat pertanyaan tentang ayahnya. Nama Soekarno bukan nama asing bagi orang-orang Eropa. Ia dikenal sebagai tokoh nasionalis Asia Afrika, pemimpin yang menentang kolonialisme, sekaligus simbol keberanian dunia ketiga. Pencarian jati diri itu membuat Kartika tumbuh menjadi pribadi yang tegar. Ia belajar berbicara di depan publik, belajar membangun relasi, dan perlahan-lahan menerima bahwa nama besar Soekarno bukan sekadar beban, tetapi juga anugerah. Karena tumbuh di Jepang dan Eropa, Kartika tidak sempat dekat dengan saudara-saudaranya sejak kecil. Namun ketika beranjak dewasa, ia mulai menjalin hubungan dengan mereka. Megawati Soekarno Putri, Guruh Soekarno Putra, Rahmawati, Guntur, dan anak-anak Bung Karno lainnya menyambut Kartika dengan hangat. Meski jarang bertemu, ada ikatan darah yang membuat hubungan mereka istimewa. Dalam acara keluarga, terutama saat peringatan wafat Bung Karno di Blitar, Kartika sering hadir. Ia berdiri di samping kakak-kakaknya, menunduk dalam doa, merasakan suasana kekeluargaan yang dulu tidak pernah ia alami. Dari mereka, ia banyak mendengar cerita tentang ayahnya. Bagaimana Bung Karno mencintai rakyat, bagaimana ia berbicara penuh semangat, hingga sisi manusiawinya sebagai seorang ayah. Hubungan dengan keluarga besar membuat Kartika merasa lebih utuh. Ia tidak lagi merasa sendirian membawa nama besar itu. Ada kakak-kakak yang sama-sama mewarisi darah dan amanah yang sama. Setelah dewasa, Kartika aktif di berbagai kegiatan sosial dan budaya di Eropa. Ia menghadiri acara-acara resmi, menjadi tamu kehormatan di forum internasional, sekaligus tetap terhubung dengan Indonesia melalui kegiatan keluarga. Di masa ini, kesadaran bahwa ia adalah putri Soekarno semakin kuat. Kartika mulai tampil di media internasional, bukan sekadar sebagai anak seorang mantan presiden, tetapi sebagai pribadi yang ingin memberi kontribusi nyata. Pada 2005, Kartika menikah dengan Frits Frederik Segers, seorang bankir asal Belanda. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra bernama Kiran. Menjadi ibu membawa perspektif baru bagi Kartika. Ia ingin Kiran mengenal bukan hanya budaya Eropa, tetapi juga akar Indonesia yang ada dalam dirinya. Ia ingin anaknya tahu bahwa kakeknya adalah seorang tokoh besar dunia, dan bahwa warisan itu bukan sekadar cerita sejarah, tetapi identitas keluarga. Meski tinggal di Eropa, Kartika tetap menjaga hubungan dengan Indonesia.
Ia sering datang untuk menghadiri acara keluarga, peringatan Bung Karno, maupun kegiatan sosial yayasan. Kesadaran membawa nama besar Soekarno akhirnya mendorong Kartika mendirikan Kartika Soekarno Foundation, KSF. Yayasan ini berfokus pada program pendidikan dan gizi anak-anak Indonesia. Melalui yayasan, Kartika menggalang dana dari berbagai kalangan internasional. Ia menggunakan jejaring yang dimilikinya di Eropa dan Jepang untuk menarik perhatian pada isu-isu mendasar. Anak-anak yang butuh pendidikan, sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas, dan pentingnya gizi seimbang. Penggunaan nama Soekarno dalam yayasan bukan sekadar simbol. Itu adalah bentuk penghormatan pada ayahnya, sekaligus cara untuk melanjutkan semangat Bung Karno tentang keadilan sosial. Dengan nama itu, Kartika bisa membuka pintu-pintu internasional yang seolah otomatis terbuka ketika orang mendengar kata Soekarno. Berbeda dengan Megawati yang meneruskan jejak ayahnya di politik, Kartika memilih jalannya di bidang sosial. Namun keduanya memiliki benang merah yang sama, menjaga nama baik dan warisan Bung Karno. Kartika sering menegaskan bahwa ia merasa punya utang pada Indonesia. Ia lahir dan besar di negeri asing, tetapi darah Indonesia tetap mengalir. Identitas itu tidak pernah ia lupakan, meski kehidupannya lebih banyak dijalani di Tokyo dan Eropa. Justru karena tumbuh jauh dari tanah air, rasa rindunya terhadap Indonesia semakin kuat, dan rasa tanggung jawab itu selalu hadir di hatinya. Kesadaran tersebut mendorong Kartika untuk memilih jalannya sendiri. Ia tidak masuk ke panggung politik seperti sebagian kakak-kakaknya, melainkan menempuh jalur sosial. Menurutnya, politik mungkin bisa mengubah sistem, tetapi pendidikan dan gizi adalah pondasi yang membentuk generasi. Dengan fokus pada anak-anak, ia merasa dapat memberi dampak yang lebih langsung, nyata, dan berkelanjutan. Ia percaya bahwa melalui program pendidikan dan gizi anak-anak, ia bisa memberi kontribusi nyata bagi Indonesia. Inilah cara Kartika menghidupkan kembali semangat Bung Karno. Bukan lewat pidato politik, melainkan lewat aksi kemanusiaan. Dengan cara itu, ia berharap dapat meneruskan nilai cinta tanah air yang pernah diajarkan ayahnya, dan menanamkan harapan baru bagi masa depan bangsa. Di balik semua perjalanan hidupnya, ada satu momen yang paling berkesan. Ziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Saat bersimpuh di depan pusara itu, Kartika merasakan kedekatan yang selama ini hilang. Ia membaca doa, menundukkan kepala, dan dalam hati berbicara pada ayah yang tak sempat ia kenal. Di antara bunga-bunga yang ditaburkan dan suasana hening makam, Kartika seolah menemukan kembali potongan dirinya yang selama ini terasa jauh. Momen itu bukan hanya ritual keluarga, melainkan pertemuan batin. Seorang anak yang kehilangan ayah di usia balita, akhirnya bersimpuh di hadapan pusara sang ayah, membawa serta kebanggaan, kerinduan, sekaligus janji untuk menjaga nama baiknya, untuk meneruskan semangatnya, dan untuk mencintai Indonesia sebagaimana Bung Karno mencintainya. Kisah hidup Kartika Sari Dewi Soekarno adalah kisah tentang identitas, keluarga, dan warisan sejarah. Ia tumbuh jauh dari Indonesia, tetapi nama besar Bung Karno selalu melekat. Lewat hidupnya, kita melihat bahwa warisan seorang tokoh tidak hanya diteruskan lewat politik, tetapi juga lewat kepedulian, pendidikan, dan kasih sayang. Nama Soekarno tetap hidup dalam dirinya, bukan hanya sebagai label, tetapi sebagai jalan pengabdian.